tema. Oke, Selamat pagi Bapak, Ibu sekalian, Atma Namaste. Terima kasih atas kehadirannya di komunitas Meditasi Gratitude. Meditasi Gratitude diselenggarakan setiap Senin hingga Jumat jam 8 pagi dengan link Zoom yang sama. Sharing pagi ini akan diisi oleh Pak Limar Asral dengan judul Kuantum Superposisi dari kucing Schrodinger dan realita. Silakan Pak Limar. oke. Terima kasih rekan-rekan semua, Bu Oti dan Ko Abe. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui tentang kuantum superposisi dengan tema utamanya adalah kucing Schrodinger dan nanti hubungannya dengan realitas. Eh, coba eh, apa, share screen dulu. Nah, sudah terlihat? Sudah Pak. Terima Sudah. kasih. Oke. Jadi sharing kali ini adalah lanjutan dari sesi sebelumnya, eh, di mana sesi sebelumnya adalah dasar dari teori kuantum superposisi yang menjelaskan perilaku elektron. Nah, konsep ini disampaikan oleh Pak Schrodinger, di mana beliau merumuskan konsep matematika dari peristiwa double slit eksperimen waktu itu. Nah, tetapi kemudian Pak Schrodinger ini ragu atas karyanya sendiri gitu kan. Dia ragu gitu kan. Lalu dimunculkanlah oleh Pak Schrodinger ini suatu problem gitu ya, suatu problem yang dinamakan eksperimen kucing Schrodinger ini. Jadi percobaannya sendiri tidak pernah ada, ini percobaannya ada di imajinasinya beliau gitu kan. Nah, sebelum kita ke sana kita eh, coba sampaikan prolognya dulu ya. Prolog ini adalah kejadian sehari-hari yang sering dialami sehari-hari gitu ya. Jadi misalkan di sini di sebuah pabrik ada sebuah gudang penyimpanan, di sana ada botol sianida yang beracun di dalam botol. Nah, kebetulan melalui gudang tersebut ada pipa air panas itu kebetulan ya. Nah, pipa air panas ini kebetulan bocor sehingga mengeluarkan uap panas. Nah, jika temperatur uap ini cukup panas, itu bisa membuat botol yang ada di dalam gudang ini pecah gitu kan. Jika cukup panas. Tapi kalau dia tidak panas, dia tidak akan pecah botolnya. Nah, lalu tanpa sengaja ada seekor kucing masuk ke ruangan tersebut. Udah pada nah, maka ini kan tadi kita belum tahu kan uapnya cukup panas atau tidak. Jadi di awal ini ada peluang kucing ini hidup atau mati, gitu kan, tergantung botol sianidanya pecah atau tidak. Ini kan kehidupan sehari seperti itu. Jadi jika botolnya tidak pecah, kucingnya akan hidup. Jika botolnya pecah, maka racun sianidanya terhirup oleh kucingnya sehingga kucingnya akan mati. Nah, setelah beberapa waktu, maka ini kan akan bisa disimpulkan kucingnya ini hidup atau mati, ya, tergantung kondisinya. Kan seperti itu. Kalau nggak hidup, ya dia mati gitu. Nah, seperti itu. Ini kan kondisi kita kehidupan sehari-hari. Kayak itu prolognya seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana akibatnya kalau memakai teori kuantum itu. Nah, ini kita kembali dulu sebentar ke double slit eksperimen untuk review saja kan. Jadi pada double slit eksperimen itu jika ada satu partikel yang ditembakkan, maka dia akan semula bersifat gelombang sehingga didapatkan pola gelombang di layar itu karena
superposisi dari gelombang ya, superposisi posisi partikel. Jadi pada saat bersamaan si partikel ini seolah-olah gitu ya memecah diri sehingga dia melewati sisi kiri dan sisi kanan. Nah, tetapi jika ada pengamat maka fungsi gelombangnya collapse sehingga satu partikel hanya akan lewat di kiri saja atau di kanan saja sebagaimana normalnya kan gitu. Lalu ini diperluas menjadi bagaimana kalau celahnya tidak dua tapi banyak misalkan lima nih ya. Kalau celahnya lima bagaimana gitu kan? Satu partikel ditembakkan semula bersifat gelombang, maka dia akan satu partikel melewati lima gelombang tersebut secara bersamaan. Karena dia berubah menjadi gelombang seperti cahaya, dia akan melewati semua celah kan cahaya seperti itu. Dia akan melewati celah ke satu, kedua, ketiga, dan keempat secara bersamaan. Ini yang tadi disebut kuantum superposisi ya, karena dia berubah menjadi fungsi gelombang. Nah, tetapi pada saat ada pengamat atau dipasangnya sensor, fungsi gelombang akan collapse. Sehingga satu partikel tadi hanya akan lewat di salah satu celah saja. Kalau nggak ke satu, ya kedua. Kalau nggak ketiga atau keempat, hanya di salah satu. Nah, di salah satunya ini di mana? Nah, ini akan terpilih secara acak, secara random. Jadi ya bisa di satu atau ya kedua, dia akan secara random. Nah, sekarang bagaimana kalau diperbanyak lagi? 100 misalkan. Nah, sama gitu. Maka dia akan melewati 100 itu secara bersamaan kalau masih bersifat gelombang. Kalau sudah kolaps, maka dia hanya akan lewat di salah satu, mungkin di celah ke-70 gitu kan. Secara dan itu terpilih secara random. Ini ada catatan di situ narasi satu partikel ini kan untuk mempermudah aslinya itu berkas ya berkas elektron seberkas elektron begitu. Nah ini ada apa kalau tadi apa namanya dilewatkan ke celah sekarang bagaimana kalau elektron yang melayang-layang di udara gitu kan. Jadi misalkan satu elektron sebuah partikel bisa elektron atau apapun dimasukkan ke dalam kotak. Ini istilahnya partikel dalam kotak gitu kan. Karena aslinya Pak Schrödinger itu merumuskan matematika melalui partikel dalam kotak ini di apa di rumusan matematika pertama kali beliau untuk rumuskan. Jadi jika ada satu elektron ditempatkan dalam kotak tertutup, maka satu elektron ini akan ada di banyak tempat seperti tadi yang 100 celah tadi kan, dia ada di banyak celah itu. Nah, ini di mana? Ya bisa di kiri, bisa di kanan, di atas, di bawah, pojok, pojok apa? Di setiap titik yang ada di dalam kotak tersebut. Jadi seolah-olah jadi banyak sekali kan. Nah, ini inilah yang sesuai dengan sifat gelombang. Kalau ada cahaya, sumber cahaya dalam suatu ruangan kan dia akan memenuhi ruangan tersebut. Nah, eh, posisinya tadi sebetulnya adalah menentukan probabilitas dari posisi elektron tersebut gitu kan. Inilah yang nanti membentuk awan elektron yang sudah dibahas di sebelumnya, awan elektron yang mengitari inti atom. Jadi elektronnya berbentuk kabut gitu kan. Ini. Nah, pada saat ada pengamat yaitu jika kotaknya dibuka, fungsi gelombangnya kolaps gitu kan. Sehingga elektron tadi yang asalnya memenuhi seluruh ruangan sekarang akan ditemukan di salah satu titik saja secara acak. Mungkin di pojok kiri bawah atau di pojok atas, hanya di salah satu tempat. Kalau kotaknya ditutup lagi, ya dia kembali ke apa? Ke sifat gelombang, balik lagi jadi kabut gitu. Begitu dibuka, dia pindah posisinya mungkin ditemukan kalau tadi di kiri, sekarang ditemukan di kanan seperti itu. Nah, itu kan elektron nih. Bagaimana kalau yang masuk ke sana itu kucing misalkan kan gitu. Kalau kucing ya sama gitu, tapi ini kalau kalau ada di alam kuantum, kalau di alam nyata kan nggak begitu kan, ya kucing ya ada di satu posisi gitu kan. Kalau kucing ini kita anggap bersifat kuantum, maka si kucing ini seolah-olah punya ilmu menggunakan diri karena dia akan berada di banyak posisi secara bersamaan. Gitu kan. Begitu kotaknya dibuka, maka kita akan menemukan kucingnya hanya ada di salah satu
posisi. Karena fungsi gelombang dari si kucing itu kolaps gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Ini mungkin supaya apa sebagai penjelasan dari sesi sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih memperjelas. Nah, sifat kuantum ini berlaku di semua parameter gitu. Jadi kalau elektron tadi kan kita membahas posisi kan, sebetulnya di banyak hal gitu kan, bukan cuma posisi gitu kan. Nah, ini kita ambil salah satu saja. Eh, ini salah satu sifat yang juga berlaku seperti apa superposisi itu adalah spin. Spin ini, nah ini ada saya tampilkan gambar bola di sini. Spin ini apa tadi apa rotasinya ya gitu kan, putaran. Kalau ini kan bola nih dia berputar ke ke kanan ya atau apa mengikuti rotasi searah jarum jam atau berlawanan. Nah, kalau bola ini kan dia berputar seperti itu ya ini. Nah, elektron pun sama gitu di atau partikel lain sama dia tuh berputar gitu. Jadi pada saat dia ditembakkan tadi dia sambil berputar gitu, dia melayang gitu kan sambil sambil berputar ya. Dia bisa berputar ke arah kiri atau ke kanan. Nah, di alam kuantum berputarnya itu ke arah kiri dan ke arah kanan secara bersamaan. Nah, ini kan rada nggak susah dibayangkan gitu. Bukan bolak-balik, bukan. Di di detik yang sama dia spin up atau berputar apa searah jarum jam atau spin down melawan arah jarum jam secara bersamaan. Ini susah dibayangkan, tapi seperti itu. Mungkin sama sulitnya ketika eh, dulu ya awal mula Galileo mengatakan eh, gravitasi gitu, semua benda menuju gravitasi, lah itu kan sama orang dulu juga bingung gitu bagaimana itu kan air lautnya tumpah kemana kan begitu. Nah, sekarang karena kita dari SD sudah diajarin jadi lebih mudah. Waktu saya menjelaskan ke nenek saya dulu ya bingung gitu kan. Itu air laut tumpah kemana katanya. Kalau caranya seperti itu. Ini sama. Jadi ada suatu kondisi berputar ke arah kiri dan berputar ke arah kanan secara bersamaan, ya susah dibayangkan. Tapi kejadiannya seperti itu sampai ada pengamatan. Jadi pada saat ada pengamat atau ada sensor, fungsi gelombang spin, eh, fungsi gelombang spin elektronik kolaps ya. Sehingga peristiwa kuantum superposisi yang dia berputar bersamaan itu kolaps, elektron berubah menjadi partikel yang berputar ke arah kiri saja atau ke arah kanan saja salah satu gitu, tidak dua-duanya. Kalau pada saat dia di kuantum superposisi, dia berputar ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Nah, ini kita akan pakai sifat spin ini di yang berikutnya. Nah, ini kita sampai ke percobaannya dari Pak Schrödinger gitu kan. Jadi bagaimana percobaannya ada seperti ini. Dia tempatkan sama seperti awal tadi ya, ada satu botol sianida yang beracun di dalam suatu ruangan atau suatu kotak ya, dalam suatu kotak. Botol sianida ini di atasnya ditempatkan sebuah palu gitu. Ada palu. Nah, jadi kalau palunya ini jatuh, nanti botolnya pecah. Kalau palunya nggak jatuh, botolnya tidak pecah. Lalu palu ini dihubungkan ke alat, suatu alat yang Geiger counter atau apapun itu namanya. Nah, kemudian kalau tadi kan air panas ya, ya air panas itu bukan benda kuantum. Lalu ditambahkan benda kuantum di sini. Ada suatu radioaktif. Ini yang gambar, yang warna kuning ini gambar. Radioaktif ini nanti pada saat dia meluruh di situ ya radioaktifnya, kan ada spinnya tadi ya. Kalau spinnya up, maka dia akan kena ke alat ini dan palunya akan jatuh gitu. Kalau spin up maka detektornya lah katakanlah satu detektor alatnya akan aktif sehingga palu akan jatuh. Kalau palu jatuh kan botolnya pecah, kucingnya mati kan gitu. Kalau spinnya down sebaliknya, kalau spin down maka detektor tidak aktif. Botol sianida tidak pecah dan kucing akan hidup gitu. Ini memang saya ambil spin karena di narasi aslinya itu peluruhan itu lebih lebih sulit dimengerti gitu ya. Jadi saya coba untuk lebih mudahkan diganti spin elektron ini lebih mudah itu kita untuk membayangkan. Jadi tadi kan itu kan jika terjadi spin up detektor aktif sianida pecah kucing mati.
Jika spin down, detektor tidak aktif, motor sianida tidak pecah, maka kucing hidup. Di alam kuantum kan tadi sudah dijelaskan ya, spin up dan spin down akan terjadi bersamaan. Nah, peristiwa kuantum superposisi. Konsekuensinya, maka dalam keadaan ini kucing tersebut akan ada dalam kondisi hidup dan kondisi mati sekaligus gitu. Ini kan jadinya gitu kan sesuatu yang mustahil gitu kan. Bagaimana gitu kan. Kalau tadi kucing ada di banyak tempat masih oke gitu kan. Ya kucingnya apa masih sama-sama hidup, tapi ini kan kontradiksi gitu kan. Kucingnya ada hak mati dan kucingnya hidup sekaligus. Kalau tadi posisi oke lah bolak-balik dia pindah-pindah. Kalau ini mati hidup kan sesuatu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Schrödinger karena beliau ragu kan. Jadi beliau memunculkan apa kasus inilah gitu kan kepada teman-temannya. Ini teori saya salah kayaknya nih katanya. Mana masa ada kucing mati dan hidup dalam kondisi sekaligus itu kan. Nah, ini kan. Nah, ini kan jika ada pengamat, sebelumnya kan tidak ada pengamat, jika dibiarkan itu kondisi kotak tadi ya, ya si kucing itu ya selamanya lah begitu dia dalam kondisi hidup dan mati selama tidak ada pengamat gitu kan. Maka fungsi gelombangnya kan terus terjadi, spin up dan spin down akan terus terjadi bersamaan. Sehingga di alam kuantum, kucing dalam kondisi hidup dan mati itu terus terjadi. Berbeda dengan yang tadi, yang di awal itu, yang di apa, yang uap panas, itu kan pasti salah satu, kalau nggak hidup ya dia mati. Kalau ada pengamat ataupun tidak. Tetapi di sini, di alam kuantum, selama tidak ada pengamat, dia akan dalam keadaan superposisi. Tetapi ketika kotaknya dibuka, ada pengamat atau ditaruh CCTV misalkan, nah itu kolaps gitu. Fungsi gelombang kolaps sehingga hanya akan ada spin up saja atau spin down saja. Di sini terciptalah realitas ya. Akan didapatkan kucingnya dalam keadaan kondisi hidup atau dalam kondisi mati salah satu. Nah, kalau ini misalkan kotaknya ditutup lagi terus dibuka ya tidak berubah karena sudah terjadi realitasnya gitu kan. Ya sudah gitu kan karena tadi sudah terjadi. Nah, di sini ada eh, ini kan nah eh, peristiwa ini kemudian oleh teman-temannya lah dibahas gitu kan. Salah satunya oleh Niels Bohr gitu ya. Niels Bohr ini membuat suatu yang kemudian dikenal dengan nama Copenhagen Interpretation karena kebetulan beliau orang Denmark, Niels Bohr itu kan. Jadi dia memakai nama ibu kota negaranya. Jadi keadaan suatu sistem kuantum dijelaskan oleh wave function yang merepresentasikan semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Sebelum dilakukan pengukuran, sistem tidak berada pada satu keadaan yang pasti, tetapi berada dalam quantum superposition, yaitu kombinasi dari berbagai kemungkinan keadaan sekaligus, gitu kan. Nah, di alam normal, fungsi gelombang ini hanya akan memberikan probabilitas untuk setiap kemungkinan realitas yang bisa terjadi. Kalau tadi probabilitasnya dua kan, kucingnya hidup atau kucingnya mati. Jadi pada pada percobaan kucing Schrödinger, probabilitas realitas untuk hidup atau terciptanya realitas untuk mati ini 50-50 kan. Ada dua sisi kan dalam bentuk fungsi gelombang. Dan ketika terjadi intervensi, intervensi pengamat, nah ini kemudian pengamat ini nanti di dikaitkan dengan kesadaran kan. Maka fungsi gelombangnya akan kolaps dan alam akan memilih realitas secara acak. Jadi kalau ini seperti tossing koin gitu kan. Kalau karena dua, kalau lebih banyak maka akan seperti lempar dadu gitu kan. Kalau misalkan ada 6 kemungkinan, atau kalau banyak sekali ya itu akan mengikuti hukum probabilitas. Ya. Seperti ini yang dikatakan oleh Bohr gitu kan. Maka sekarang misalkan terpilih atas kucing dalam kondisi hidup. Nah ini di atas ini ada dua dua apa slide film lah ya. Jadi di awal ini filmnya satu kan masuk ke kotak terus kemudian terjadi superposisi. Dia sebetulnya ada dua film yang terpecah gitu kan. Tetapi seperti menumpuk dua realitas sebenarnya tercipta dua realitas yang menumpuk gitu. Menumpuk itu superposisi gitu kan.
Nah, kondisi akan seperti itu sebelum ada kesadaran kan. Film eh, pada saat ada kesadaran, maka salah satu film akan berlanjut gitu kan, filmnya akan berlanjut. Realitas yang berlanjut itulah yang nanti akan kita jalani gitu kan. Misalkan tadi kucingnya hidup, ya saya pilih yang hidup lah gitu kan. Maka realitas ini akan menjadi film yang terus berlanjut. Nah, sedangkan kemungkinan realitas yang lain akan kolaps atau menghilang begitu saja. Hanya satu yang akan yang dia terjadi realitas yang kita jalani. Inilah yang disebut Copenhagen Interpretation. Di sini saya kasih tanda panah hijau ini karena itu yang membedakan Copenhagen Interpretation dari interpretasi yang lain. Dia mengatakan yang lain kolaps gitu kan. Karena yang satunya adalah mengatakan probabilitas yang tetap hidup di alam paralel. Nah, itu yang berbeda ya. Karena kita tidak pernah bisa melihat alam paralel yang hanya ada di film, jadi eh, kita untuk saat ini kita pakai saja yang ini yang Copenhagen gitu kan. Nah, dalam konsep fisika kuantum, kesadaran hanya membuat fungsi gelombang itu kolaps dan tidak mempengaruhi realitas yang akan terpilih. Sampai saat ini masih begitu kan. Jadi di dalam konsep aslinya hanya sampai situ. Namun dalam pengalaman dan pengamatan spiritual, nah ini kan diyakini bahwa kesadaran akan mempengaruhi realitas yang termanifestasi. Jadi di kuantum aslinya itu tidak bisa milih lah, dia hanya acak. Tetapi pengamatan atau mungkin ya dari keyakinan banyak orang atau dari eh, di spiritual umumnya banyak dibahas bahwa kesadaran ini bisa mempengaruhi realitas sehingga film yang nanti berlanjut bisa kita pilih kan begitu. Nah, ide ini ditentang habis oleh Einstein gitu. Jadi ini cerita ini kan sebetulnya terjadi di suatu konferensi fisika itu ya di Solvay ini di Belgia tahun 1927. Ini ada fotonya, ini dikatakan sebagai foto yang paling apa ya, the most intelligent foto katanya kan begitu. Karena 29 orang dari yang ada di foto ini 17 orang pemenang Nobel. Tapi Nobelnya sendiri ada 18. Nah, kenapa? Karena ini kita lihat sedikit fotonya. Ini kan bisa menunjukkan status dari orang-orang yang ada di sini. Ini Pak Einstein ini ada di tengah-tengah, sudah jelas lah dia sangat dihormati dan sudah terkenal dan sebagai orang yang apa paling jenius lah diakui seperti itu. Di kiri Einstein ini ada Pak Lorentz ini, yang kakek-kakek ini, yang jenggot putih. Lorentz ini sebetulnya adalah yang mendahului teori Einstein sebetulnya. Jadi konsep relativitas perhitungannya itu melalui transformasi Lorentz. Tetapi dia tidak mengurus relativitas, dia merumuskan itu untuk membahas teori Maxwell sebetulnya. Barulah karyanya nanti dipakai, dilanjutkan oleh Einstein yang merumuskan teori relativitas gitu. Kemudian yang sebelah kirinya ini ada Madame Curie ini, Marie Curie. Inilah yang kenapa ada 18 meskipun di sini Nobelnya 17 karena Marie Curie mendapat dua gitu. Jadi meskipun di sini cuma satu-satunya Ibu Curie ini cuma satunya perempuan, tetapi dia mengalahkan semua laki-laki yang ada di sini gitu karena dia punya dua Nobel ya, Nobel Fisika dan Kimia. Nah, di mana sekarang Bohr dan Schrödinger? Nah, ini jadi memang masa itu teori kuantum itu masih belum ada apa-apanya, aneh dan di apa tidak diterima gitu ya. Di sini Schrödinger ada di belakang Einstein yang paling belakang itu sih, yang baris ketiga di belakang. Itu Pak Schrödinger. Lalu Bohr itu ada di pojok paling pojok kanan di baris kedua gitu kan. Jadi memang dua orang ini masih mungkin ya waktu itu masih muda, jadi belum belum di apa belum diakui ya. Nah, di terjadi di suatu jam istirahat pas jam makan siang, ini nekat gitu, Bohr ini nekat gitu menyampaikan teori tadi dia berdebat dengan Einstein dan Einstein menolak teori kuantum ini. Sehingga muncullah kalimat yang sangat terkenal kata Einstein kan Tuhan tidak bermain dadu gitu kan. Karena Bohr ini kan tadi probabilitas semua isinya kan. Jadi kalau pandangan Einstein itu alam semesta itu teratur, deterministik, objektif. Realitas itu sudah ditentukan. Jadi kalau kalau kita tahu parameter-parameternya itu bisa diprediksi
tanpa perlu apa campur tangan manusia, itu akan terjadi dengan sendirinya. Tinggal menunggu waktunya saja akan muncul gitu. Jadi itulah teori yang mungkin memang apa namanya sejalan juga dengan konsep bahwa semua sudah ditentukan oleh Tuhan gitu kan. Kalau semua parameter tahu, ya nanti akan terjadi, semuanya bisa diprediksi seperti itu. Tetapi kalau dalam pandangan interpretasi Copenhagen tadi, semua itu adalah probabilitas kan. Probabilitas adalah sifat fundamental dari alam semesta. Sehingga dia berbentuk dalam superposisi realitas eh, yang terjadi secara bertumpuk gitu, karena dia bertumpuk karena sudah ada tapi dia bersamaan gitu kan, hanya belum muncul gitu kan. Jadi realitas itu belum ada sampai hadirnya pengamat atau ada proses pengukuran seperti ini. Nah, konsekuensi dari eksperimen kucing Schrodinger ini, nah ini kita coba di sini ya. Misalkan kita menanam bibit bunga gitu kan, bibit bunga tanah ini yang bisa menghasilkan bermacam-macam warna bunga. Yang manakah yang akan menjadi realitas gitu kan? Menurut fisika klasik atau fisika teori Einstein tadi, itu sifatnya deterministik. Jika kita mengetahui semua parameter yang ada, seperti kualitas benihnya, pemupukannya, menyiramnya, maka bisa diprediksi nanti akan menghasilkan bunga yang mana kan begitu. Ini kan normal ya kita. Tetapi menurut fisika kuantum, jika bit bunga itu masih ada di alam kuantum, jadi sebelum muncul dia di realitas, maka kondisi A, kondisi B, dan kondisi C, dan kondisi sampai kondisi F ini sedang terjadi secara bersamaan gitu kan. Jadi ini kan ada nih yang F ini yang satu itu kondisinya bunganya mati, yang kedua dia tumbuh tapi tidak berbunga. Nah ini kan semakin ke kanan bunganya bervariasi ya, ada yang dua warna, tiga warna sampai berwarna-warni seperti itu. Nah ini kalau kita lambangkan sebagai dadu, lah ya ini jadinya apa eh, satu, dua, tiga sampai enam. Nah di satu titik ini jika terjadi perpindahan ya dari alam kuantum ke alam realitas. Nah, jika terjadi perpindahan. Kalau tadi kan diamati atau diukur. Ada suatu proses dari situ. Proses perpindahan ini yang menggantikan pengamat. Maka fungsi gelombang akan kolaps. Fungsi gelombang dari bibit bunga ini akan kolaps. Sehingga bunga yang tumbuh adalah salah satu dari kondisi yang ada di sini. A, B, atau C, atau D, salah satu yang terpilih secara acak untuk termanifestasi menjadi realitas. Nah, kalau lihat sini, ya jadinya Tuhan bermain dadu gitu kan. Nah, kalau kalau sekarang sebetulnya di awal tadi itu eh, sebagian besar tuh mendukung Einstein gitu pada saat konferensi itu. Jadi eh, hanya sedikit orang lah yang sependapat dengan Niels Bohr. Kita kembali. Nah, ini kan meskipun ini sebenarnya ada beberapa, ada Heisenberg, ada yang lain-lain, tetapi yang dianggap sebagai punggawanya atau bapak fisika kuantum ini Niels Bohr karena dia yang nekat tadi melawan Einstein yang sudah sangat terkenal gitu kan. Dia nekat saja gitu kan. Nah, dengan peristiwa di Solvay inilah sebetulnya menjadi tonggak karena sesudah peristiwa ini menjadi ramai gitu. Banyak ilmuwan yang terus kemudian melakukan penelitian yang lama kelamaan itu bergeser teori kuantum ini yang semakin kuat yang diterima gitu kan. Nah, ini. Oke. Nah, ini satu lagi kita coba. Ini kan, nah inilah kenapa di sesi yang lalu kita bahas dulu probabilitas ya karena dia di sini di kuantum ini ya harus harus memahami dulu gitu kan. Di sini misalkan kita Bang Ali memulai usaha jualan bakso, bagaimana prediksinya setelah 1 tahun? Nah, ini kan secara acak dia akan di A, di B, di C, di D dan E gitu kan. Menurut fisika kuantum eh, kondisi A, B, C, D, E ini sedang terjadi secara bersamaan. Sudah terjadi tapi masih di alam sono gitu kan dalam bentuk potensi probabilitas gitu kan. Nah, jadi ini misalkan di sini ada usaha-usaha lah ya. Nah, ini adalah
Misalkan dengan apa semangat kerjanya, meramaikan tempat jualannya, melihat pesaingnya. Nah, ini adalah sebetulnya eh, akan mempengaruhi peluang yang mana yang termanifestasi kan. Nah, jadi misalkan kondisi hasilnya nanti adalah peluangnya C yang akan terjadi itu kan. Nah, namun demikian kan manifestasinya tetap terjadi secara acak, hukum probabilitas gitu kan. Karena sifat inilah maka nanti muncul istilah luck faktor. Ini yang sebetulnya sehari-hari sudah kita alami gitu kan. Nah, oleh karena itu maka agar yang termanifestasi adalah yang kita harapkan, maka dilakukan berbagai usaha intervensi seperti upaya untuk meningkatkan kesadaran dengan harapan bahwa kesadaran akan mempengaruhi realitas gitu kan. Nah, ini sebelum kita caranya salah satu caranya adalah dengan law of attraction gitu kan. Namun sebelum itu kita coba dulu ini ada urban legend lah. Urban legend ini eh, cerita-cerita yang katanya kesadaran mempengaruhi realitas itu kan. Nah, dalam satu kasus ini kita bisa melihat atau membahas ini dari berbagai sisi. Ya kalau secara orang tua katanya sudah takdirnya kan gitu. Nah, tapi kita coba dengan cara yang lain ya kan. Ini salah satunya adalah rumah yang jadi rusak jika tidak ditinggali nih urban legend ini. Dan sebenarnya saya juga mengalami, saya pernah ada satu rumah yang dikosongkan baru setahun 2 tahun aja udah banyak sekali yang rusak gitu kan. Aneh gitu kan. Katanya sih ya karena apa diisi makhluk-makhluk lah dan lain tapi oke lah itu. Kalau kita lihat dari sisi kesadarannya ini tadi karena dia pada saat kesadaran tidak ada, dia kan akan berada di dalam superposisi berbagai macam kondisi termasuk kondisi yang rusak tadi. Itu salah satu faktor saja gitu. Karena nanti ada faktor bioenergi, ada faktor entropi gitu kan. Kemudian ini yang lainnya adalah yang lupa jumlah uang. Ini yang pernah dibahas beberapa waktu lalu ya, lupa jumlah uang. Kalau kita nggak dihitung, kok uangnya kayaknya ada yang hilang kan gitu kan. Ini juga sama gitu kan karena dia berada dalam apa kondisi superposisi seperti itu. Nah, lalu nah ini ada yang apa yang tersesat di hutan. Nah, ini yang sering kita kalau ada yang laporan kan pendaki gunung atau pecinta alam, katanya dia dari satu titik setelah berapa lama berjalan, loh kok kayaknya kembali ke titik yang sama katanya kan. Nah, seperti itu kan. Jadi mungkin agak sedikit melamun lah atau tidak fokus terhadap jalan, nanti balik lagi ke titik semula gitu kan. Karena tadi dia eh, apa terjadi penumbuhan realitas. Nah, lalu nah ini kan, ini ada adegan ini apa film ini. Jadi bayar dukun untuk mengubah hasil ujian gitu kan. Jadi ini kan tadi kalau apa amplopnya itu hasil ujian amplopnya belum dibuka gitu. Masih kemungkinannya masih lulus atau tidak lulus itu. Nah, meskipun kabur gitu kan. Orang dicetaknya udah seminggu yang lalu di sekolah gitu. Mau dibuka sekarang kok terus dia tapi ini kejadian sebetulnya ya. Jadi di masyarakat lah. Jadi ada kepercayaan semacam itu. Dan ini ini saya ngalamin sendiri gitu. Jadi dulu itu pas SMP itu pas mau dibuka itu kita ada malam renungan itu dikumpulkan itu kan. Malam renungan mau buka besok mau buka hasil ujian gitu kan. Jadi kalau di sini kan bayar dukun nih supaya hasil ujiannya nanti berubah. Di malam renungan tuh kejadian itu. Jadi kita berdoa rame-rame gitu kan. Besok mau dibuka gitu kan. Nah ya kan padahal dicetaknya kan sudah seminggu yang lalu itu. Bagaimana bisa berubah? Tapi ya urban legend seperti itu. Nah, kemudian ini jalan yang bercabang dan jalan yang hilang. Ini juga pengalaman asli ya, pengalaman. Jadi jalan yang bercabang ini dialami oleh supir, salah satu supir di kantor. Jadi dia setelah mengantarkan barang waktu itu, dia pulang kan dari Jawa ya, dari Jawa menuju ke Bandung gitu. Jadi dia mengatakan eh, kan dia sering bolak-balik, jadi dia sebenarnya hafal lah jalan di situ, ya agak hafal lah gitu ya, bukan baru pertama kali jadi dia. Jadi suatu ketika katanya dia pas di satu tempat yang rada-rada sepi gitu, pas dia jalan itu tiba-tiba dia terkejut di depan dia tuh jalannya kok menjadi dua gitu.
jadi dua. Nah, kemudian eh, dia langsung eh, rem mobilnya langsung ke pinggir aja. Dia lihat ada. Nah gitu dia diam di situ. Nah, beristirahat lah dia sebentar, turun terus eh, sambil beristirahat, terus sambil berdoa karena dia tahu gitu ini ada sesuatu yang nggak beres ya. Nah setelah berdoa, eh, dia balik ke mobil, hilang jalannya kembali menjadi normal. Itu cerita dari salah seorang supir. Kemudian yang berikutnya adalah jalan yang jadi hilang. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi ini kejadian di Tol Cikampek sebelum jalan yang Pantura, yang ke arah Pantura, Tol Pantura itu dibuat. Jadi ceritanya selesai dari kilometer apa tempat istirahat kilometer 57, saya nyetir itu sama keluarga ya. Keluarga. Itu kan saya cari jalan untuk belok ke Bandung gitu kan. Siap-siap belok lah. Saya jalan terus nyusur gitu kan. Siap-siap belok gitu. Yang terjadi apa? Tiba-tiba di depan saya sudah ada jalan gerbang Cikampek, gerbang keluar. Oke lah, mungkin tadi kelewat gitu kan, kelewat. Oke, putar balik kan, keluar dulu gerbang Cikampek, masuk lagi. Mau cari jalan ke Bandung. Nyusur lagi kan, nyusur pelan-pelan gitu kan, mau cari belok kan. Dan tiba-tiba yang saya temui adalah jalan ke Karawang gitu. Sudahlah, begitu saya lihat itu, saya putusin udah berhenti di Karawang aja gitu kan. Udah istirahat dulu sambil ya ngobrol dengan anak gitu kan. Tapi saya sadar ini ada yang nggak beres ini. Oke lah. Nah, barulah setelah istirahat kita menenangkan diri berdoa itu masuk lagi sama seperti tadi nyusur lagi ketemu jalannya pulang gitu kan. Nah ini kan ya kalau secara banyak hal yang bisa dibahas ada katanya ditutupin makhluk lah dan lain-lain kan. Nah, tetapi kalau dari teori kuantum ya ini tadi terjadi penumpukan realitas. Nah, ini oke kira-kira seperti itu. Yang apa? Yang urban legend. Nah, salah satu cara untuk mempengaruhi realitas agar dari berbagai tumpukan realitas yang ada dalam supersisi satu menjadi kenyataan adalah yang sesuai keinginan kita itu dengan law of attraction gitu kan. Ada satu buku yang cukup legendaris, ini ada bahasa Indonesia juga sudah ada ini. Ini buku The Secret ini ya, dikarang oleh Rhonda Byrne ya bacanya. Jadi di buku ini memang menceritakan bagaimana eh, cara untuk mempengaruhi realitas. Jadi ada 3 langkah yang dijelaskan di buku itu. Secara singkatnya, pertama kita harus jelas dulu, gitu kan, tujuannya itu apa gitu. Kita itu apa sih yang ingin terjadi, realitas apa yang ingin, misalkan kesehatan yang baik atau hubungan, atau yang paling banyak kan ini nih kelimpahan finansial gitu kan. Nah, lalu yang kedua, kita percaya bahwa keinginan itu sudah jadi kenyataan gitu kan. Sudah ada, sudah eksis. Nah, itu kan sesuai ya dengan tadi bahwa di alam kuantum ini sudah ada gitu. Hanya dia belum termanifestasi gitu kan. Jadi dan inilah mungkin eh, kalau kita memahami teori kuantum ini ya sekarang bukan cuma percaya ya kita paham ya memang begitu gitu sudah ada tinggal kita bagaimana cara kita menarik supaya yang tadi itu menjadi termanifestasi yang sesuai yang kita inginkan gitu kan. Yang ketiga ini menerima gitu kan langkah yang ketiga. Jadi karena kita sudah yakin itu sudah ada maka kita terima itu sudah termanifestasi gitu kan sudah termanifestasi. Jadi dirasakan emosinya bahwa itu sudah termanifestasi. Nah, yang paling banyak di dalam bukunya ini adalah melalui visualisasi gitu kan. Dia menjelaskan melalui visualisasi. Jadi dari banyak kemungkinan, misalkan kita ingin ingin jalan-jalan ke Eropa misalkan ya. Ya tadi itu sudah termanifestasi, berarti ya kita bayangkan sedang di dalam perjalanan di pesawat menuju Paris seperti itu kan divisualkan. Di buku ini memang dia tidak fokus di meditasi, enggak, dia fokusnya di visualisasi gitu kan. Hanya nanti sebagai praktisi meditasi tentu kita bisa mengaplikasikan meditasi untuk visualisasi ini.
Jadi di sini di beberapa kutipan di sini dari buku The Secret ini bahwa segala sesuatu yang datang ke dalam hidup Anda adalah sesuatu yang Anda tarik sendiri ke dalam hidup Anda dengan cara visualisasi. Ya. Visualisasi adalah proses menciptakan gambaran dalam pikiran tentang diri Anda yang sedang menikmati apa yang Anda inginkan karena sudah terjadi kan. Ini menghasilkan pikiran dan perasaan yang kuat, ya kan? Lihatlah hal-hal yang Anda inginkan seolah-olah sudah menjadi milik Anda. Jadi fokusnya ini dan dia di buku ini dia menceritakan, memberikan banyak contoh kasus lah seperti itu. Lalu kenapa dinamakan The Secret judulnya? Karena di halaman 100 ini ada The feeling is the secret. Jadi perasaan kita adalah rahasianya. Perasaan tadi apa? Perasaan sudah menjalani apa yang kita impikan tadi. Gitu. Jadi perasaannya dimunculkan. Jadi kalau tadi pengen mobil baru, ya perasaan itu sudah kita pada saat kita mengendarai mobil yang lama, kita merasakan itu sudah mobil yang baru. Nah, jika dikaitkan dengan fisika kuantum, pada prinsipnya law of attraction ini adalah proses memperbesar peluang supaya probabilitas yang rendah menjadi probabilitas yang tinggi dan akhirnya menjadi realitas, termanifestasi menjadi realitas. Nah, di sini tidak menjelaskan meditasi, dia visualkan saja kan begitu, tapi semakin sering visualisasi, semakin deep visualisasinya itu tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Ya itu kan meditasi kalau begitu. Makanya kenapa di dua sesi ini saya apa sharing pengalaman saya tentang meditasi. Ini ada reviewnya, mungkin tidak perlu dibahas lagi ya review ini yang lalu. Tetapi lanjutannya ini ada proyeksi gitu ya. Jadi kemarin kan sudah ada tahapannya persiapan, latihan relaksasi, terus melewati gangguan sensorik, melewati pikiran berisik. Setelah itu kan ada dua tuh, visualisasi dan observasi. Yang visualisasi ini kan sudah sesuai dengan yang ditulis di buku The Secret gitu kan. Lalu yang observasi ini kan nah, mungkin yang tadi sesi sesi meditasi dari Bu Oti tadi ini lebih cocok dengan yang proyeksi kan kita pergi kemana tadi kan ke taman cahaya atau ke kuil prosesnya mirip dengan observasi jadi bisa visualisasi utuh gitu tetapi kalau yang ini kan kita trigger sedikit di trigger sedikit lalu kita observasi nanti apa yang muncul gitu film apa yang muncul. Nah, kenapa ini dibahas? Karena nanti ada satu titik yang disebut aha moment. Aha moment itu adalah mu- saking dalamnya Anda bermeditasi gitu, saking deep gitu kan. Tiba-tiba kita tuh muncul betulan gitu di sebuah taman gitu kan, secara nyata gitu. Jadi rumputnya kerasa gitu kan, misalkan ada tekstur bunga yang kesentuh itu terasa, ada angin itu terasa secara nyata kan. Ini mirip dengan main VR ya, kalau ini main VR kan gitu kan. Tapi VR kan nggak ngerasain, cuman suasananya aja. Nah, jadi lebih nyata sebenarnya dari main VR. Nah, ini biasanya kalau apa karena exciting itu kan terkejut gitu. Tadi itu apa gitu. Jadi cuma sebentar aja 10 detik mungkin gitu kan. Lah, ini apa gitu kan. Langsung balik gitu kan, langsung balik ke kesadaran bahwa kita sedang duduk bermeditasi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada pertanyaan sebelumnya, eh, apakah meditasi ini bahaya tidak? Apakah bisa bertemu dengan makhluk makhluk asing tidak? Gitu kan seperti itu. Jadi memang ini saya coba buatkan tepatnya tahapannya tadi. Jadi kan tadi diawali dengan visualisasi. Ini mirip dengan kita melihat Niagara di buku gitu, melihat gambar Niagara di buku, terus kita visualkan gitu kan, oh seperti ini ya kan, air terjun itu seperti ini. Itu visualisasi kita apa namanya membayangkan berdasarkan foto gitu kan. Jadi di tahap visualisasi ini kita hanya membayangkan panca indera masih aktif, jadi aman-aman saja gitu kan. Ini yang tergambar sesuai dengan visualisasi yang kita buat. Kemudian di tahap berikutnya, semedi observasi. Ini seperti menonton liputan Niagara di televisi. Jadi ini kita mengobservasi itu seperti tadi. Jadi gambarnya kan muncul dari TV gitu, bukan kita yang meng-create. Kalau yang visualisasi kita yang menciptakan, ini enggak.
kita mengobservasi. Jadi di sini juga panca indera masih aktif. Kita melihat visualisasi yang muncul secara spontan. Jadi gambar apa yang muncul gitu, apa seperti di TV gitu kan, airnya mengalir sendiri gitu kan, ada uap airnya cipratnya sendiri. Jadi menonton Niagara di TV. Nah, kemudian yang tadi, yang proyeksi ini seperti merasakan Niagara, suasananya Niagara pakai VR 3D gitu ya. Nah, ini di sini, nah ini sebetulnya tadi kalau yang tadi main dimension, jadi masih di dimensi pikiran kita. Kalau yang ini sudah mix gitu ya. Karena tadi gitu, ada eh, sesaat itu panca indera nggak aktif gitu kan. Kita masuk ke sana, ke apa namanya, ke alam, katakanlah kita sebut alam astral atau alam apa namanya, eteris gitu ya. Jadi di sana kita merasakan efek 3D secara spontan. Nah, ini memang sudah nyerempet-nyerempet sebenarnya kan. Makanya di sini saya catat ini karena pengalaman saya saja ya. Jadi pra astral projection. Karena di yang di berikutnya, nah ini kalau di kelas-kelas meditasinya para pakar kan ada yang namanya jana nih. Jana ini nanti panca indera katanya tidak aktif, totally tidak aktif. Jadi di astral projection ini kalau yang inilah yang pergi melihat Niagara secara langsung. Tetapi astral projection ini melihat langsung dari pinggir gitu. Nah, ini Niagara dari sana dari pinggir. Cuman ini kan sudah nyata pergi ke sana. Di sini apa cipratan airnya juga terasa, deru airnya terasa, suasana apa mataharinya, pelanginya eh, real gitu kan di yang apa Niagara ini. Nah, salah satu ciri yang dari beberapa referensi ini, di sini kita bisa bertemu kesadaran sesama peserta meditasi. Jadi yang di ruang gerak situ tadi, kalau ada yang ketemu, ini sudah mencapai level ini, astral projection. Nah, disinilah potensi, muncullah potensi bisa melihat makhluk yang lain. Makanya di sini memang tadi harus diawali oleh proteksi, ya diawali meditasi dengan memproteksi diri, memproteksi apa perlindungan dari higher being. Karena tadi ada fase setelah setelah proyeksi ini bisa masuk ke sini. Dan mulai di sini memang harus ada bimbingan dari guru gitu. Karena kalau terjadi sesuatu guru ini yang memang guru yang mampu untuk masuk ke alam sana dengan cepat untuk kalau harus melakukan tindakan gitu kan. Yang terakhir ini astral traveling. Yang ini adalah pergi ke sana, ya pergi ke Niagara dan nyebur gitu, nyebur langsung menggunakan kapal, jadi langsung ke dekat Niagaranya itu, ke dekat air terjunnya sehingga gelombangnya dari air terjun terasa, bukan lagi cipratan itu basah kuyup gitu kan di sini di apa di air terjunnya yang asli. Jadi salah satu cirinya ini orangnya ini bisa melihat benang perak yang menghubungkan dirinya dengan diri fisiknya. Jadi bisa bisa melihat diri kita sedang bermeditasi. Nah, kalau yang lainnya di sini bisa berinteraksi dengan makhluk lain gitu. Jadi memang dua ini harus ada guru gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu meditasi kita ini sudah benar atau tidak itu atau ya sudah efektif atau tidak. Nah, ini cara yang paling mudah sebetulnya dengan melihat hasil dari atau tujuan dari meditasi. Jadi niat kita apa sebelum melakukan meditasi? Kalau niatnya untuk sembuh sakit kepala nanti jadi sembuh enggak gitu kan. Menghilangkan galau setelah meditasi galaunya hilang. Nah, ini kan berhasil kan berarti meditasinya benar lah gitu. Meditasi yang kita jalani bermanfaat. Atau misalkan mau dagangan lebih laris gitu kan. Itu salah satu cara gitu kan. Cara yang kedua adalah ya ini klarifikasi. Nah, ini sesi sharing biasanya kan tadi. Jadi setelah melakukan proyeksi, membawa ke suatu tempat, melaksanakan suasana dan berpihak itu, terus kan sharing kan, masing-masing peserta menceritakan pengalamannya. Semakin banyak kemiripan, nah ini akan mengklarifikasi. Misalkan tadi melihat tangga dari emas, bentuknya seperti apa. Ini semakin banyak yang sama, ini akan membuat kita semakin yakin bahwa memang yang kita lakukan ini eh, apa sih berhasil gitu kan.
Kalau tidak sama bagaimana? Ya tidak apa-apa gitu. Karena tiap orang berbeda-beda. Nanti bisa kita bahas di sesi yang lain ya. Kalau berbeda gimana gitu. Itu nanti ada di relativitas sebetulnya. Tapi kalau sama itu kan apa? Kita jadi lebih bersemangat. Saya pun awalnya begitu. Eh, Gak berani saya sharing. Dengerin mulu gitu kan. Cuman lama-lama loh kok mirip. Loh kok tadi sama loh. Nah, lama-lama kan kita jadi percaya diri lah muncul gitu kan. Nah, jadi memang ini sesi meditasi bersama, apalagi offline. Offline ini yang yang samanya biasanya banyak gitu kan. Kalau offline itu apa sharing dengan pengalaman yang mirip-miripnya itu lebih banyak. Kemudian yang salah satu cara yang lain ini kita merasakan sensasi energi. Jadi ada beberapa sensasi yang bisa kita rasakan. Misalkan tadi ada energi yang apa cahaya mengalir, itu kerasa gitu kan energinya mengalir gitu kan. Kalau kita merasakan yang sensasi tersebut perasaan observasi, oh iya ya ada yang mengalir betul gitu kan. Atau misalkan pada saat pembersihan cakra kita tuh seperti ada yang dorong goyang gitu kan, muter gitu kan. Nah, itu terasa seperti itu. Atau misalkan ada ini apa getaran halus pada saat visualisasi. Nah, yang terakhir, nah ini merasakan ada yang berdenyut di ajna saat mendapat ide brilian. Inilah kenapa saya yang namanya kreativitas ada di Ajar karena pengalaman ini. Jadi ya kebetulan profesi saya adalah sebagai engineer yang desain sistem, desain alat, desain produk. Ya betul-betul harus mendapatkan ide kreativitas yang banyak dan sering gitu kan. Dan yang saya rasakan adalah berdenyutnya di ajna gitu kan. Meskipun sebetulnya kalau ngikutin lead meter ya sebetulnya eh, seru-seru aja kan berdenyutnya di area yang lain gitu kan. Tapi yang saya alamin adalah di ajna gitu kan. Nah, oke mungkin itu saja sesi saya hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti sesi apa meditasi ini bagaimana kalau semua sensasi ini tidak ada gitu. Apakah saya salah? Apakah meditasi saya tidak berguna? Nah, itu tenang saja. Kita akan bahas itu di sini. Jadi nanti sesi berikutnya 17 April akan membahas quantum tunneling, harapan keajaiban. Salah satunya adalah membahas meditasi yang amburadul gitu kan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ati. Terima kasih. Baik, wah, terima kasih banyak Pak Limar. Em, Sharing yang luar biasa, ilmu yang daging semua ini Pak. Mungkin banyak juga yang bingung dan ternyata penjelasan ini mungkin sangat membantu ya. Kalau bagi saya sangat membantu. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, bila ada pertanyaan, waktu dan tempat saya. uh, Mau tanya, mau selamat siang Pak Limar dan Bodi. Heeh. Monggo silakan. Itu pertanyaan saya itu gini, kalau tentang hal meditasi itu tadi itu sekilas itu kalau memang untuk membayangkan itu kayaknya umpamanya sulit, tapi bisa merasakan. Nah, jadi umpamanya ada yang ada getaran atau di perut kok terasa hangat. Maksud saya itu bagaimana kondisi saya itu seperti itu tuh apa kira-kira memang udah begitu atau maksud saya kok nggak bayangannya itu tadi nggak muncul tapi bisa saya rasakan. Nah, itu yang saya tanyakan apakah hal seperti itu wajar atau ada apa dengan diri saya. Begitu Oke. Pak Dimar. Makasih sebelumnya. Ya, oke. Makasih Pak Yotono. Jadi kalau Bapak tidak mendapatkan visualisasi, tapi Bapak merasakan energi, itu baik-baik saja. Malah orang banyak yang pengen Pak sebetulnya merasakan energi itu. Nah, sekarang itu Bapak tinggal bagaimana mengarahkan energinya. Kalau di perut berarti ini kemungkinan di solar plexus. Ini potensi Pak. Sebentar lagi Bapak jadi sakti kali. Tapi gini lah. Jadi itu kalau Amin.
Pertama dari tipe orang Pak ya. Kalau tipe kinetik, kemungkinan Bapak tipenya kinetik gitu. Kinetik itu kan dia lebih lebih aktif di merasakan gitu kan. Eh, Kalau kan ada tipe itu ada yang tipe visual, ada tipe apa namanya yang akustik tuh ya. Dia lebih sensitif kalau mendengar gitu kan. Jadi tiap orang beda-beda Pak. Kalau yang tipe visual ya tadi bisa melihat macam-macam gitu kan. Sedikit aja dia orangnya bisa melihat aura gitu kan. Itu tipe visualnya yang tipe visual. Kalau yang Pak Yaton ini kemungkinan kan tipe kinetik dia di mana di solar plexus kemungkinan kalau di perut. Sekarang tuh Bapak tinggal mengarahkan Pak itu ya. Ini energi yang kuat kayaknya di sana. Bapak tinggal mengarahkan bagaimana si energi tadi gedenya di situ coba dialirkan Pak, dialirkan. Dia mengalir dulu ke seluruh tubuh lalu terpancar Pak, memancar, me- apa namanya, menyinari atau apa sih, membuat cahayanya lebih terang di auranya jadi lebih terang dulu. Jadi itu energi yang kuat, itu bisa pembersihan tuh kerasa semua nanti energi auranya memancar lebih terang gitu. Meskipun Bapak nggak bisa lihat nggak apa-apa, toh yang di apa di solar plexusnya kan kuat sekali gitu kan. Terus nanti ke masing-masing cakra dialirkan dari solar plexus ininya, source-nya. Kalau tadi kan berarti dari jantung ya. Tapi kalau Bapak memang kuatnya di solar plexus ya diambil dari sana. Itu source-nya dari sana dialirkan ke seluruh tubuh untuk penyembuhan, untuk lebih menguatkan auranya, untuk membersihkan cakranya. Nanti Bapak setelah bersih gitu kan semua naikin ke ajna, Pak. Naikin ke ajna. Nah, nanti ya itu nanti harus ada guru, jangan-jangan gitu. Nanti karena kalau di ajna nanti Bapak bisa lihat hal-hal yang lain gitu. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Limar. Itu memang penerangannya sangat bagus sekali itu. Tapi ya itu saya tuh kemarin pernah pernah siapa ya dulu Bu Elo atau siapa itu pernah meditasi gitu bisa melihat arwah-arwah berdatangan itu. Wah saya itu apa itu mana yang nggak bisa itu. Saya tuh wah kok sukar sekali ya gitu. Ya, Jadi tapi tapi kalau saya umpamanya melihat apa umpama ada video yang menangis itu kejadian yang menyentuh hati itu malah bisa menangis ternyata bisa bersyukur dengan keadaan seperti itu. Ya, jadi lebih bersyukur dengan keadaan yang saya alami saat itu. Jadi begitu Pak Lumar. oh ya. Sedikit Pak. Sedikit tambahan Pak Yatono. Jadi gini, kalau Bapak kuat di kinetik tadi kan di sholat, justru kan intinya tadi the secret itu kan kuncinya adalah feeling, perasaan. Jadi tanpa ada visualisasi, Bapak rasakan saja keberhasilan atau target. Misalkan tadi ingin rezekinya berlimpah, nggak ada visualnya toh. Ya sudah, rasakan rasakan aja keberlimpahannya. Jadi dirasakan senangnya, misalkan senangnya apa panen yang 2 kali lipat, dirasakan senangnya aja Pak, tanpa perlu visualisasi, tidak apa-apa. Toh di secret tadi dikatakan feeling is the secret. Perasaan adalah kuncinya, katanya gitu. Sebenarnya visual tadi untuk memperkuat, itu kan saling memperkuat saja gitu. Oke, makasih. Monggo dilanjut Pak Limar. Ya, Baik, terima kasih Pak Limar, terima kasih Pak Yatono. Pak Limar, ada pertanyaan itu Bu Leni ya. Pak Limar, waktu meditasi ketemu makhluk seram itu kan masih dikendalikan kita. Jadi kita bisa sadar melek. iya, ya, oke. Ini nanti jadi penjelasannya ada di quantum tunneling yang itu penjelasannya. Jadi quantum tunneling itu yang memungkinkan kita di kondisi ini bisa lihat. Ya, salah satu caranya tadi memang dengan proteksi kan. Satu. Yang kedua, nah sebetulnya kalau pengalaman saya nggak bisa, saya tidak clairvoyant, tapi anak saya kan bisa lihat gitu, anak saya. Jadi memang diniatkan saja setiap waktu, bukan hanya meditasi. Jadi setiap waktu diniatkan
tidak melihat, saya tidak ingin melihat, diniatkan, gitu kan. Jadi anak saya itu lagi lagi makan bareng-bareng di mall, itu dia bisa lihat ada yang makhluk belakang temennya. Eh, Dia menjalankan itu aja, selalu niatnya tidak ingin melihat, itu hilang gitu kan, karena dikunci gitu, kita mengunci anjing kita sendiri lah, dikunci balik. Jadi kita mungkin meditasi untuk nggak melihat, malahan dikondisikan, dilatih begitu. Saya tidak ingin melihat. Yang kedua, proteksi, selalu melindungi diri gitu kan. Saya melindungi diri apa dari gangguan makhluk-makhluk ini. Kalau yang bisa saya sampaikan mungkin seperti itu, Bu. Baik, Mungkin baik. ada Terima kasih. tanggapannya, Bu Elok? Ini Bu Leni apa ya tadi? Bu Elok boleh nih tadi yang tanya. Ya, oh, sudah jelas. Terima kasih. Baik, baik. Ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu sekalian? Silakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Saya. Oh, monggo kalau Bu Oti dulu. Enggak. Silakan, silakan Bu Sohibah. Monggo, silakan. Gini Pak, yang kaitannya sama apa penglihatan makhluk-makhluk itu, ini pengalaman anak saya sih yang apa waktu itu dia kita kita semua kayak horor horor Pak ketika melihat. Cuman ketika ketemu salah satu orang, dia kayak semacam apa sih tabib apa-apa gitu. Jadi dia di situ dikasih tahu bahwa apa itu makhluk-makhluk itu karena apa sih kalau penjelasan dia itu karena otak itu kurang nutrisi apa gitu pokoknya itu banyak sekali penjelasan waktu itu. Jadi otak itu seolah-olah melihat itu semua dan sejak itu pet, anak saya kayak Oh, kayak menutup apa itu yang tadi Pak Limar maksud. Jadi karena ada pemahaman bahwa makhluk-makhluk itu tuh bisa dilihat karena otak kita kurang ini gitu Pak, yang mengakibatkan oke, seolah-olah itu ada dan saat itu juga oke. anak saya kayak menutup diri oh berarti ini cuman ilusi aja dan sejak Hmm, itu nggak bisa kayak nggak bisa melihat lagi Pak ya. apa itu tadi yang Pak Limar maksud. Eh, Berbeda, Bu. Jadi Oh kalau beda. tadi itu kan arahnya ke halusinasi, arahnya Hmm. halusinasi. Eh, Hmm. tetapi itu ya tadi kan satu fenomena bisa dijelaskan dengan banyak hal gitu. Satu fenomena. Jadi pendapat itu halusinasi. Jadi diri kita yang kan tidak mau hilang. Tetapi kalau yang saya pelajarin bukan halusinasi gitu, memang ada. Tetapi apakah itu halusinasi? Bisa jadi gitu kan, bisa jadi. Ya, jadi kan gini, pada saat kita melihat hal itu, satu bisa hal halusinasi, yang kedua bisa memang ada. Kan begini, kalau ajnanya terbuka, eh, kita kan bisa melihat aura, atau kan? Lah, apakah Hmm. aura itu atau cakra? Apakah cakra itu halusinasi? Lah kan bukan. Cakra kan memang Hmm. ada, Hmm. kan Iya gitu iya kan? Nah, iya. makanya jadi eh, apakah tadi halusinasi? Bisa jadi gitu. Dan Hmm. ketika dia anaknya tadi mengunci berhasil, ya sudah gitu kan. Yang penting Hmm. kan hasilnya gitu kan. Penyebabnya Iya. nggak terlalu penting. Tadi sebelumnya hanya tadi karena cakra dan aura itu nyata, real, Hmm. meskipun ada dimensi yang lain, tapi makhluk-makhluk yang aneh-aneh itu nyata juga gitu kan. Tinggal Hmm. bagaimana cara kita mengantisipasinya gitu kan. Jadi kalau yang karena semua itu kembali ke diri sendiri ya sama tadi kan. Satu selalu minta Iya. perlindungan, yang kedua diniatkan, diniatkan tidak melihat, dikunci. Sebetulnya Hmm. hal ini sama dengan yang emosi yang tadi buat di meditasi itu. Kan. Itu sama Hmm. gitu sebetulnya. Eh, ada emosi-emosi tadi itu sama bisa katanya dirilis ya, dikunci juga bisa gitu itu bisa dikunci supaya tidak hadir gitu, sama gitu. Jadi makanya kalau tadi halusinasi bisa dikunci, ini pun bisa gitu. Itu Bu Sohibah. Oke, terima kasih Pak Limar.
Monggo Bu Oti lanjut. Baik, baik, terima kasih. Ini sebelum saya ada pertanyaan lagi Bu Leni ini. eh, Sebentar. Untuk mempercepat manifestasi dalam membayangkan selain ditambah sensasi panca indera harus ditambah apa lagi, Pak? Untuk menambahnya itu Manifestasi. Ya. ditambahnya sering gitu dilakukannya. Manifestasi itu jadi kan begini, apa eh, kita merasakan sensasi tadi, memvisualkan itu kan satu. Yang kedua nanam bibit katanya, nanam bibit teorinya apa? Koabe sama Bu Eko biasanya nanam bibit ini kan. Nanam bibit berarti kan berlaku sebab akibat begitu kan. Makanya kalau kita nanam bibit supaya manifestasi tertentu. Yang tiga, semua ini dilakukan sering gitu. Meditasi ya sering gitu. Jadi kalau kita sering, otomatis katakanlah energi yang dikirim ke alam semesta ini kan semakin banyak gitu kan. Coba lagi, coba lagi. Seperti latihan apa? Latihan bahasa Inggris lah. Kalau semakin sering berlatih kan nanti semakin semakin berhasil. Jadi kalau tadi dengan kalau kuncinya memang dengan perasaan gitu kan. Ditambah tadi mungkin dengan menanam bibit gitu Bu. Ya, itu ya jadi kalau manifestasi makin sering itu kan berarti sistem saraf kita jadi terlatih untuk terus makin sering berada di situ ya, Pak ya. Jadi kan makin kita bisa lebih mudah mencapai apa yang kita inginkan itu, ya begitu ya, Pak ya. Ya, jadi sebetulnya kan gini, kita kan tidak tahu pasti terjadinya manifestasi itu bagaimana, kan kita nggak tahu pastinya. Kalau kita sering melakukan, gampangnya ginilah ininya. Eh, Kalau di dalam kepercayaan itu kan si malaikat misalkan ya, malaikat itu memanifestasi katanya, gitu kan, memanifestasi. Nah kan kalau pada saat dia memanifestasi, pada saat kita sedang meditasi, otomatis masuk toh gitu, masuk. Jadi kayak gini lah, misalkan momen manifestasi itu berputar misalkan ya, kan tidak setiap waktu dia tuh ada titik tertentu gitu, titik tertentu yang dia termanifestasi. Di saat momen itu ada, kita eh, sedang mengirim sinyal, maka dia terwujud seperti itu. Kalau yang saya pahami seperti itu, jadi eh, karena alam ini bersifat siklus ya, alam ini bersifat siklus, kan dia tidak setiap waktu gitu. Semakin sering kita bermeditasi, semakin sering kita bervisualisasi, ada satu titik yang pada saat gerbang di sana terbuka, sinyal yang kita kirimkan itu masuk gitu. Gitu. Sehingga semakin sering dilakukan, maka kemungkinan berhasilnya semakin tinggi. Kalau yang saya pahami seperti itu, Bu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Limar. Ini ada dari Bu Leni lagi. Manifestasi adalah perasaan hati, ya, melibatkan perasaan hati. Jika sedang ada problem besar, bagaimana meregulasi perasaan hati agar manifestasi tidak terhalang, Pak? Oke, kalau ada persoalan itu diberesin dulu gitu. Jadi begini ya, eh, karena perasaan positif tadi yang termanifestasi, jika ada perasaannya negatif, ya nggak bisa, harus diberesin dulu. Jadi caranya satu tadi kan dengan releasing emosi tadi. Yang kedua dengan berpikiran positif gitu. Jadi dengan pikiran yang positif, kita berusaha meredam eh, emosi negatif. Terus emosi negatifnya gimana? Dirilis dulu. Yang tadi sesi Bu Oti meditasi hari ini kan untuk merilis. Banyak masalah, otomatis itu harus dirilis. Apakah harus selesai? Ya kalau kalau perasaan campur aduknya tadi bisa apanya di stop dulu. Anda ini masalah banyak ruwet dan nggak bisa selesai. Oke, tapi kita di sesi meditasinya bisa membuat tenang gitu kan, sehingga semua masalah tadi bisa dilupakan dulu dalam tanda kutip, sehingga kita bisa melihat satu celah optimisme di situ. Disitulah kita bermeditasi atau visualisasi
di titik di mana segala macam kegalauan, segala macam emosi yang tadi itu sedang menurun dulu gitu. Jadi memang harus diturunkan karena tadi apa feeling kita akan menarik, mengattract gitu kan. Apa yang ada di diri kita itu yang akan attract. Jadi kalau bahkan bahkan ya pada saat kita sangat amburadul lah, sangat amburadul, sangat kacau, itu hal yang negatif yang nggak ada hubungan pun datang gitu. Kalau yang pengalaman saya begitu. Jadi pada saat ada satu kondisi saya di mana lagi di bawah sekali gitu. Jadi mungkin kalau skala Hawking itu ya 20 tadi itu ke bawah lagi gitu. Hampir nol. Itu segala macam hal yang negatif, orang yang negatif berdatangan semua itu. Berdatangan. Jadi memang beresin dulu lah gitu. Beresin dulu. Pada saat itu kita mencoba memanifestasi positif, nggak bisa memang. Ya memang hukum alamnya begitu gitu. Jadi pada saat ada masalah, ada emosi yang tidak baik, diberesin dulu gitu mau nggak mau. Ini kan mirip begini. Kita mau bisnis nih, mau bisnis hutang banyak, susah gitu kan. Jadi mau bisnis baru kita buka warung datang debt collector, kacau lah sudah susah gitu kan. Nanti image bisnis kita juga berantakan. Jadi memang yang ini dibereskan dulu, diberesin semua. Jadi semua emosi yang negatif tadi dengan releasing emotion. Mungkin eh, sedikit aja tadi kan kita sekaligus kan releasing emotionnya dari 1, 2, 3, 4 sampai ke atas. Kalau kalau kita menghadapi situasi yang benar di realita yang sulit, fokuskan ke satu dulu mana yang paling mengganggu gitu. Jadi fokuskan dari 9 kalau nggak salah diambil satu itu aja fokus bereskan dulu. Nah kalau yang apa kecil-kecil sih nggak apa-apa nanti kan dia turun intensitas emosi negatifnya turun kita bisa gitu apa visualisasi atau feeling positif untuk memanifestasi realitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Limar. Pak Limar, maaf, waktu bagaimana Pak? Masih berapa menit kita ada? Saya tidak Saya, bisa melihat saya waktu. silahkan aja. Kalau saya Eh, silahkan aja nggak bisa lihat saya di sini. Kok AB Tidak ya, tolong. tidak ya bu Sekarang, laptop nggak bisa lihat. iya saya juga nggak bisa lihat. Oh sudah lewat Oh 10.14. sudah lihat. Oke, sepuluh baik, empat baik. belas. Saya nanya Mungkin nggak kita, Bu Oti mungkin kita paling tutup dulu ya. Nanti kita bisa iya, ini iya. tanya lagi gitu. Baik, baik, teman-teman, terima kasih banyak Pak Limar atas sesi yang luar biasa ini. Kiranya kita semua bisa menarik manfaat dari sesi pagi ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Atma Namaste. Mana Mas Teh? Pak Limar boleh nanya nggak nih? Ya, mangga, silakan.